jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah khususnya, kita bersyukur Tuhan terus memimpin dan memberkati kita sampai pada saat ini, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kemudian bangkit berdiri untuk menyiapkan diri kita dan mempersiapkan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini. Saat teduh dimulai. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai ayat panggilan beribadah kepada setiap kita pada pagi hari ini. Terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kiranya kita mempersiapkan hati untuk mengalami dan meninggikan Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan satu pujian, Berilah Hormat Padanya, KPPK nomor 16. Pada Allah Maha Tinggi.
hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, menaikkan syukur kami, bahkan meninggikan Engkau, serta diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu biar Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan terus memuji Tuhan lewat Mazmur. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Dan sebelumnya saya mempersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-91, ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah akan membacakan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepadanya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh kakinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin
Kita menyadari betul bahwa kadang-kadang dosa menekan jiwa kita, menjadikan kita menjadi putus asa dan merasa sendirian di dalam menjalani hari-hari kita. Tetapi percayalah, ada satu sopan yang senantiasa hadir, menemani dan terus berkawan dengan kita, yaitu Yesus. Dan mari kita datang di hadapannya untuk memohon pengampunannya. Dan sembari kita mempersiapkan diri untuk mengakui dosa, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian, Yesus sopan, kau berdosa. Mazmur 53 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saudara-saudara, kita menyadari juga bahwa kita adalah orang yang berdosa.
yang acap kali tanpa sadar kita mengatakan di dalam hati, dalam pikiran kita, bahkan perbuatan kita seringkali menunjukkan ketiadaan Allah di dalam hidup ini. Tetapi marilah datang di hadapan Tuhan, meskipun kita di dalam keadaan seperti itu, datang kepada Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita. Dia akan mengampuni kita. Mari kita datang memohon pengampunannya. Pengampunanmu yang memulihkan keadaan kami, ya Tuhan. Dosa telah merasuk dan menekan jiwa kami, sehingga kemudian kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dosa telah menghimpit jiwa kami, bahkan mengarahkan kami kepada kebinasaan. Kami menjadi manusia yang hina dan celaka, ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah diselamatkan, kami telah dipulihkan, kami telah dibaharui. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu pada hari ini, ya Tuhan, memohon belas kasihan. Kasihani kami, ya Allah. Berilah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami yang berdosa ini. Hanya oleh karena pengampunan-Mu lah keadaan kami menjadi pulih. Keadaan kami menjadi kehidupan yang lebih mengasihi Engkau di seantero kehidupan kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau telah sediakan pengampunan itu dengan hebat dan kuat. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kami alami pengampunan sekarang sampai selamanya. Tuhan, betapa kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, dan kuatkan kaki kami, pegang tangan kami, dan jaga hati kami, ya Tuhan, senantiasa hanya berjalan mengiring Engkau di akhir kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmah, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara, mari kita meresponi pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan kita menyanyikan bahwa karya terbesar di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban dan menyelamatkan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Oh,
firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bila ini menjadi bagian kita tetap menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja di sepanjang abad dan tepat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Tuhan tempat kita untuk berharap. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku
Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerah penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang masih mengizinkan kami sampai saat ini. Terlebih saat ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak menghalangi iman kami untuk datang kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang tidak terbatas ini boleh hamba sampaikan, kami semua boleh diberkati, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami saat perenungan firman-Mu, kami tolak semuanya hanya di dalam nama Yesus. Dan kami merindukan Tuhan terus menolong kami, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap Bapak Ibu saudara-saudari tetap dalam keadaan baik dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sudah hampir 2 bulan kita melakukan ibadah di rumah masing-masing ya. Tentunya ada rasa rindu di dalam hati, rindu ingin bertemu, rindu ingin bersekutu bersama di gereja. Tetapi tidak jadi masalah, sekalipun saat ini kita berada di tempat yang berbeda di rumah masing-masing, tetapi kita menyadari bahwa kita tetap dalam satu roh yang sama. Ya, baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Ya, demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca pada pagi ini berbicara tentang kekhawatiran. Ya, jika ditanya kepada kita semua, siapa saja yang pernah mengalami kekhawatiran di dalam kehidupannya, maka saya akan menjawab, semua orang tanpa terkecuali
khawatir. Dan bahkan selama kita masih hidup di dunia, maka rasa ini pun pasti akan kita rasakan juga. Lantas Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat seseorang bisa khawatir? Ya, kita yang pernah mengalaminya tentu banyak hal yang membuat kita khawatir. Mungkinkah itu keadaan perekonomian, keadaan keluarga, masa depan kita sendiri, ataupun masa depan anak-anak, ataupun kekhawatiran mengenai jodoh bagi yang belum menikah. Dan saat ini juga mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, kita sedang dilanda dengan kekhawatiran yang sangat mendalam, di mana kita tahu bahwa penyebaran virus corona ini cukup menggelisahkan setiap orang. Bagaimana tidak? Ya, sebab kita tidak telah tahu bersama akibat penyebaran virus corona ini, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya, hingga mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga, satu hal yang sangat mencemaskan kita melihat akhir-akhir ini, tingkat kematian orang mencapai ratusan bahkan ribuan orang dalam jumlah waktu yang sangat singkat. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara manusia kita khawatir. Ya, tetapi kekhawatiran ini sering kita anggap suatu hal yang sepele. Wajar, itu kan manusiawi. Iya, manusiawi. Tetapi tidak tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kekhawatiran ini terus-menerus kita hidupi, maka lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Dan dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sangat serius dalam membahasnya, bahwa kekhawatiran ini menjadi sebuah persoalan yang serius untuk dibahas dalam bagian ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini merupakan sesuatu yang berbahaya di dalam iman percaya kita. Dan saat ini juga kita akan melihat dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan melihat seberapa besarkah bahaya kekhawatiran itu dalam mempengaruhi setiap kehidupan orang percaya. Ya, dalam teks ini kita akan menemukan ada 3 bahaya kekhawatiran tersebut di dalam hidup kita. Yang pertama, bahaya kekhawatiran itu dapat merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Dalam ayat yang ke-25, di situ kita temukan ada kata karena itu, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata karena ini seolah-olah mengisyaratkan kepada setiap pembaca bahwa karena itu merupakan sebuah kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kita melihat sebelum ayat yang ke-25, ada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Di situ dikatakan bahwa manusia hidup dengan ketamakan harta duniawi, ya, hingga mereka menjadi hamba dunia. Hingga pada ayat yang ke-24 yang terakhir ada kalimat dikatakan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah tidak akan dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon ataupun harta dunia yang bersifat sementara itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang melatar belakangi munculnya ayat yang ke-25 ini yang dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Istilah khawatir di dalam teks ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata merinau, ya, merinau yang artinya menjadi cemas, gelisah, kacau, dan pikiran terbagi-bagi. Nah, di sana ada sebuah pikiran yang terpecah, tidak fokus kepada satu arah, tetapi terbagi-bagi. Nah, hal ini juga ya diperintahkan, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kembali berulang-ulang kali kepada murid-muridnya agar mereka tidak membagi-bagikan perhatian mereka ketika mereka mengikut Tuhan. Tidak
Di mana kita tahu bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus dipanggil pada Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, di situ mereka harus meninggalkan seluruh pekerjaan mereka. Matius 4 di situ murid-murid dipanggil dan meninggalkan jalan mereka, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan meninggalkan keluarga mereka dan pergi mengikut Yesus. Dan di sana juga ketika mereka disuruh mengikut Yesus, mereka dilarang untuk membawa bekal sebagai persediaan makanan. Dan bukan hanya itu juga, mereka juga dilarang untuk membawa baju 2 helai. Ya, artinya apa? Cukup ikut saya, tinggalkan semuanya, ikut saya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat dilema dihadapi oleh para murid-murid pada waktu itu. Bagaimana tidak? Ya, mereka pastinya mengkhawatirkan apa yang akan kami makan, bagaimana pekerjaan kami, bagaimana kami untuk menghidupi seluruh keluarga kami. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dilema yang besar ini dihadapi oleh para murid-murid. Tetapi firman Tuhan sangat tegas mengatakan, jika engkau lebih mengasihi hal-hal yang dunia, maka engkau tidak layak bagiku. Jika murid-murid masih terus memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan tentang apa yang akan mereka makan nantinya, memikirkan keluarganya, Tuhan katakan apa? Engkau tidak layak bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sama halnya seperti dengan kekhawatiran. Ketika kita masih hidup di dalam kekhawatiran yang dapat membuat kita menjadi gelisah, bimbang, dan pikiran masih bercabang-cabang ataupun terbagi-bagi, maka saat itu juga kita tidak layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mengapa demikian? Sebab orang yang telah membagikan pikirannya kepada hal-hal yang lain, dalam pengertian lain adalah fokus hidupnya tidak tertuju kepada Tuhan, melainkan fokus hidupnya sudah terbagi-bagi kepada yang lain. Nah, yang seperti itu dikatakan tidak layak bagiku. Dan itu sama seperti kita telah menduakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang menduakan Tuhan tidak hanya berbicara tentang penyembahan kepada berhala ataupun kepada patung-patung, tetapi orang yang menduakan Tuhan juga sadar atau tidak sadar, ya, kita mungkin sering melakukannya. Di dalam pikiran kita yang sering bercabang kepada yang lain, ataupun dalam hati kita, di saat itu kita dikatakan sedang menduakan Tuhan. Dan dalam Yakobus 1 ayat 8 di sini dikatakan bahwa sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bercita-cita ingin diduakan oleh pasangannya ataupun sahabatnya. Ya, apalagi Tuhan sang pencipta, Tuhan sang pemilik hidup kita diduakan oleh penciptanya. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau seluruh esensi hidup kita, hati kita, pikiran kita hanya fokus tertuju kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu, menduakan Tuhan sama dengan melakukan perzinahan secara rohani. Dan ini merupakan suatu dosa yang dapat merusak hubungan antara kita dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita masih terus menaruh fokus hidup kita kepada hal-hal yang dunia. Kita katakan saya mau ikut Tuhan, saya mau fokus tertuju kepada Tuhan, tetapi pikiran kita masih berpikir kepada bagaimana apa yang akan saya makan nantinya, bagaimana kehidupan saya ke depan dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan di sekeliling kita ataupun pergumulan yang sedang kita hadapi sering sekali menggoda iman percaya kita, menggoda kita untuk merasa khawatir, bimbang, dan pikiran kita menjadi terbagi-bagi untuk mengikuti Yesus. Namun pada saat ini, ketika kita sudah mengetahui bahwa kekhawatiran itu merupakan suatu dosa yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah, mari kita belajar bersama untuk menaruh fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya dari kekhawatiran ini adalah di mana kekhawatiran merupakan salah satu sifat
kita temukan pada ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Kekhawatiran merupakan salah satu sikap yang tentunya bertentangan dengan iman, di mana kekhawatiran menimbulkan sebuah sikap keraguan-raguan terhadap sesuatu, sedangkan iman merupakan sebuah sikap percaya dengan sepenuhnya dan memiliki ketetapan hati serta keteguhan hati tanpa dipengaruhi oleh apapun. Tuhan mengatakan pada ayat 30 sampai 31 bahwa orang yang senantiasa mengkhawatirkan hidupnya tentang hal-hal duniawi adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah di sini dapat diartikan sebagai orang yang memandang harta sebagai yang terpenting di dalam kehidupannya. Dan dapat dikatakan bahwa tipe orang yang demikian adalah orang yang memfokuskan seluruh hidupnya untuk harta dunia. Segala-galanya adalah harta, hingga kita melihat ya, sukacita mereka diletakkan kepada harta. Mereka rela mati-matian bekerja, memperjuangkan hidup demi mengejar harta. Tatkala ketika harta yang mereka miliki hilang ataupun berkurang, banyak orang yang mengalami kekhawatiran yang sangat luar biasa hingga mereka mengalami yang namanya stres. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya karena mereka lah yang memegang kendali atas hidup mereka sendiri tanpa ada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup mereka. Dan inilah yang disebut sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang yang menaruh fokus hidupnya kepada hal-hal yang dunia. Tidak demikian dengan orang yang beriman kepada Bapa di surga. Ya, mereka akan sepenuhnya menaruh pengharapan mereka kepada tangan pengasihan Tuhan. Sebab Allah telah berjanji bahwa Ia akan menyediakan bagi umat kepunyaannya segala hal yang mereka perlukan. Ya, dan iman ini menolong kita juga untuk dapat mempercayai pemeliharaan Tuhan sepenuhnya atas hidup kita. Dan dengan iman ini juga mendorong kita untuk senantiasa bersuka cita, memberikan penghiburan di kala kita mengalami kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam teks yang kita baca tadi di situ dikatakan bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung yang tumbuh di ladang Tuhan dandani begitu indah. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia, yang segambar dan seturut dengan Allah, yang diberikan akal dan pikiran untuk bisa bekerja dan melakukan apa saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Ketika kita katakan saya percaya kepada Tuhan, saya mau ikut Tuhan, tetapi ketika suatu persoalan hidup kita hadapi, lalu iman percaya kita mundur di hadapan Tuhan. Bukan begitu juga yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, ya, dari darat mereka bertolak di sebuah danau. Di tengah-tengah danau mereka menghadapi yang namanya badai yang begitu kencang, dan murid-murid mengalami kekhawatiran yang sangat dalam. Padahal di saat itu Tuhan Yesus ada di situ. Awalnya mereka begitu yakin, tetapi ketika dilanda yang namanya badai itu, mereka khawatir dan mereka berteriak, mereka katakan Tuhan tolong. Ini menandakan mereka khawatir. Ya, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Tatkala kita katakan saya adalah orang percaya, saya adalah orang beriman. Ya, sering kita mengakui seperti itu ketika kita mungkin semua apa yang kita butuhkan tercukupi. Keadaan ekonomi masih stabil, pekerjaan masih berjalan dengan baik. Kita katakan terima kasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita berada di tengah-tengah keadaan ekonomi yang begitu sulit, ketika kita berada di tengah-tengah persoalan hidup yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, apakah kita masih mau senantiasa percaya kepada Tuhan? Ya, tetapi baiklah dari bagian firman Tuhan ini, ya biarlah iman kita, iman percaya kita itu terus kita tumbuhkan di tengah-tengah persoalan hidup. Jangan izinkan kekhawatiran itu mengalahkan iman percaya kepada Tuhan, melainkan kalahkanlah kekhawatiran itu dengan iman percaya kepada Tuhan. Ya,
Ya, jangan sampai iblis memakai kekhawatiran kita menjadi alat untuk melumpuhkan iman percaya setiap kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini poin yang kedua, yaitu melumpuhkan iman percaya hanya karena kekhawatiran. Ya, poin yang ketiga dari bahaya kekhawatiran ini, ternyata kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan setiap masalah. Ya, saya ulang bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan setiap masalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah penelitian di bidang psikologi mengatakan bahwa 40% kekhawatiran kita adalah mengenai hal-hal yang tidak terjadi. Ya, ini berbicara tentang kedepannya, ya, sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah mengkhawatirkan atau menggelisahkan kita. Selanjutnya dikatakan bahwa 30% kekhawatiran mengenai hal-hal yang sudah terjadi, yaitu berbicara tentang masa lalu yang terjadi kemarin, minggu lalu, ataupun mungkin tahun lalu, namun itu masih kita khawatirkan sampai hari ini, yaitu 30%. Dan 12% kekhawatiran mengenai kesehatan, 10% mengenai keresahan sehari-hari ataupun kebutuhan hidup kita sehari-hari yang kita lalui. Jadi Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa 92% manusia tidak memiliki alasan yang kuat sebenarnya untuk khawatir. Karena apa Bapak Ibu? Itu merupakan satu hal yang sia-sia, yang tidak memiliki alasan yang kuat untuk kita bisa khawatir. Nah, dari ayat 34 ini dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Jika kita kembali melihat latar belakang dari konteks dari teks ini, di mana pada saat itu tingkat kehidupan ekonomi orang-orang yang berada di Palestina semuanya mayoritas berada di tingkat ekonomi yang paling rendah. Ya, dalam kata lain dikatakan bahwa mereka tergolong orang-orang yang miskin secara rohani. Jadi mereka itu hidup untuk hari ini. Ya, mereka hidup dari hari ke hari. Jangankan berpikir untuk apa yang mereka makan hari esok. Jangankan berpikir untuk hari esok. Hidup untuk hari ini saja pun mereka sudah bersyukur. Jadi jika mereka hidup hari ini, itu merupakan anugerah yang daripada Tuhan. Jadi mereka tidak perlu mengatakan mereka harus memikirkan hari esok, sebab kesusahan hari ini sudah ada. Jangan ditambah lagi dengan kesusahan yang besok belum tentu akan terjadi. Sebab besoknya itu memiliki kesusahan tersendiri. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesusahan itu diartikan sesuatu hal yang buruk, hal yang negatif. Ya, jadi kita jika kesusahan besok kita bawa hari ini, itu kan belum pasti terjadi. Kita tidak tahu arah hidup kita kapan dan sampai kapan. Ya, jadi Bapak Ibu sangat ditegaskan, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Tidak perlu memikirkan hari esok, tidak perlu memikirkan suatu hal yang belum tentu terjadi. Seperti ilustrasi ya, di mana sebuah gereja mengadakan acara retreat komisi wanita atau ibu-ibu KW ya. Mereka pergi retreat di sebuah daerah yang belum pernah mereka jalani. Mungkin ada yang memberitahukan bahwa daerah itu sangat bagus untuk ibadah, wisata alamnya juga sangat bagus begitu. Jadi suatu hari mereka berangkat ke tempat itu, dan di sana mereka mengadakan ibadah. Setelah ibadah dengan harapan mereka bisa menikmati alam yang begitu indah dan bisa menikmati wisata kuliner dan juga berbelanja di sana. Namun sesampai di sana ada dua orang ibu yang terpisah dari kelompoknya. Kita bisa sebutkan ibu A dan juga ibu B. Ya, ibu A ini dan ibu B ini juga terpisah. Jadi dua orang ini terpisah dari kelompoknya dan mereka juga terpisah satu dengan yang lain. Mereka mengambil jalan sendiri. Mereka berada dalam suatu masalah, dan kita tahulah ibu-ibu dalam suasana seperti ini pasti mereka khawatir, pasti panik. Tetapi kita melihat sikap ibu A yang pertama ini adalah dia ketika berpisah dari teman-temannya, sikap yang dia ambil, dia mengalami kepanikan yang luar biasa. Dia cemas. Jadi sepanjang hari itu yang tadinya harus dia nikmati untuk menikmati daerah-daerah yang ada di sekeliling itu, keindahan alamnya, dia habiskan untuk sibuk mencari tempat, mencari orang. Di mana ini?
Begitu. Jadi sepanjang hari itu dia tidak menikmati, dia gelisah, dia cemas. Bagaimana? Jangan-jangan saya ditinggalkan oleh teman-teman saya. Jangan-jangan saya tidak bisa bertemu dengan mereka. Dia panik. Tetapi berbeda dengan ibu yang B. Ibu yang B ini sangat bijak. Di mana dia tahu memang dia terpisah dari teman-temannya. Tetapi dia memiliki satu cara, yaitu bahwa nanti ada saatnya misalnya jam 6 mereka sudah kasih titik kumpul, kita berkumpul satu tempat ini dan kita akan berangkat jam segini. Ya, jadi dia sudah memperkirakan, oke, saya terpisah dari teman-teman saya dan nanti saya jam sekian akan pergi mencari orang yang bisa saya percaya untuk membawa saya ke satu tempat ini. Sehingga hari itu dia menggunakan waktu untuk bisa menikmati daerah-daerah yang ada di situ. Ya, dia melihat keindahan alam, dia menggunakan untuk selfie begitu ya. Dia bertemu dengan tempat-tempat perbelanjaan, dia belanja di sana, dia melihat makanan-makanan khas yang ada di situ, dia menikmati semuanya. Dan hari itu dia nikmati hingga tiba waktunya, dia mengetahui waktunya sudah mau jam 6 begitu ya. Jadi dia jumpai orang yang memang penduduk asli di situ dan dia bertanya kepada orang itu dan minta tolong supaya dibawakan ke tempat itu. Dan Bapak Ibu, dan waktu yang sama akhirnya ibu A dan ibu B bertemu dengan sekelompok ibu-ibu kaya tadi. Namun apa yang ingin kita pelajari dari dua sikap ibu ini? Kita pelajari bahwa dua ibu ini sedang berada dalam sebuah permasalahan yang sama. Tetapi kita melihat dari ibu A betapa khawatirnya dia menghadapi yang namanya suatu permasalahan itu. Sehingga apa Bapak Ibu, dia tidak bisa menikmati hari itu yang harusnya dia nikmati dengan penuh sukacita. Tetapi karena dia menghabiskan pikirannya ya untuk memikirkan bagaimana caranya sehingga dia melewatkan momen-momen indah itu pada hari itu. Tetapi berbeda dengan ibu B. Ibu B sangat bijaksana. Dia mempergunakan waktu yang ada. Dia tahu ini adalah momen yang jarang terjadi. Sehingga hari itu dia menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin untuk bisa dia nikmati. Ya, menyegarkan hatinya, pikirannya, dan dia menikmatinya dengan begitu indah. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu-waktu ini Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus hidup. Tetapi yang penting yang saya tekankan di sini adalah waktu yang Tuhan berikan hari ini nikmatilah dengan sukacita. Tidak perlu memikirkan esok yang belum tentu terjadi seperti ini. Kebanyakan sesuatu yang kita pikirkan hari esok itu kemungkinan besar itu tidak terjadi. Ya sehingga apa? Sehingga kita kehilangan makna hidup yang indah di dalam Tuhan. Tetapi saya mengajak kita dari bagian ini bahwa kekhawatiran itu ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah. Dikatakan pada ayat yang ke-27 di situ, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Siapakah hanya karena kekhawatirannya menambah satu hari ataupun satu minggu lagi usia yang Tuhan berikan? Tidak ada. Ya tetapi satu yang pasti, nikmati hidup yang Tuhan berikan hari ini kepada kita. Jangan sampai kita kehilangan momen yang indah bersama dengan Tuhan hanya karena pergumulan hidup, hanya karena kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dari bagian firman Tuhan itu kita melihat bahaya kekhawatiran itu ternyata dapat merusak hubungan antara kita dengan Allah. Dan yang kedua, bahaya kekhawatiran itu merupakan suatu tindakan keraguan-raguan manusia terhadap pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga, bahwa kekhawatiran itu adalah suatu hal yang sia-sia dan tidak akan pernah menyelesaikan yang namanya suatu masalah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selain itu dari bagian firman Tuhan ini juga kita dapat belajar di mana kita diberikan solusi agar kita tidak dikuasai oleh rasa kekhawatiran itu sendiri. Yang pertama di situ kita dapat melihat ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa manusia harus benar-benar menyadari bahwa hidup itu berasal dari Allah. Ya, dikatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini hidup digambarkan dalam bahasa aslinya itu diartikan sebagai nafas hidup. Bukankah hidup itu, nafas hidup itu lebih penting daripada segalanya? Nafas hidup itu hanya berasal daripada Allah. Dunia tidak bisa memberikan nafas hidup. Ya, makanan, pakaian
sebagai penunjang hidup itu, tetapi nafas hidup itu hanya diberikan oleh Allah itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, cara agar kita tidak dikuasai oleh rasa kekhawatiran adalah tetap setia mencari Allah dan kebenarannya. Ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerajaan Allah dalam bagian ini tidak hanya berbicara tentang suatu tempat, ya, bukan hanya berbicara tentang suatu tempat, melainkan kerajaan Allah yang dimaksud dalam bagian ini adalah bagaimana kita memposisikan realitas dan prinsip kerajaan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal ini bukan harta yang kelihatan di depan mata, bukan kekayaan yang di depan mata, bukan itu yang menjadi prinsip. Tetap memposisikan kebenaran itu, yang kebenaran Allah itu menjadi hal yang tertinggi daripada semua yang kelihatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari senantiasa dari firman Tuhan ini kita terus mencari Tuhan dan kebenarannya di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Jangan pernah ketika kita menghadapi kesulitan hidup, persoalan hidup, lalu kita meninggalkan Allah. Ya, tetapi mari saya mengajak kita untuk senantiasa memposisikan kebenaran Allah itu di atas dari segala-galanya. Sebab kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidup kita itu akan selalu mulus. Jalan hidup kita itu akan baik-baik saja, terhindar dari yang namanya kesulitan hidup, terhindar dari yang namanya sakit penyakit, tidak pernah. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa bisa kita lakukan dan menguatkan kita, terkhusus dalam masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan, di mana firman-Mu pagi hari ini kembali menguatkan serta meneguhkan kami, terkhusus dalam menghadapi setiap masa-masa sulit pada saat ini. Tuhan, terkadang secara manusia kami sering menghadapi yang namanya kekhawatiran, kami sering mengalami yang namanya kelemahan dalam menghadapi setiap persoalan hidup, sehingga kami sering mengatakan kami ingin mundur. Tetapi firman hari ini begitu menegur kami dan mengajarkan kami bahwa prioritas utama hidup kami adalah Tuhan dan tujuan hidup kami adalah Tuhan. Dan saat itu juga kami meyakini bahwa Engkau Allah yang menjadi sumber pemeliharaan hidup kami, yang sanggup mencukupkan segala apa yang kami butuhkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kita dengar boleh menguatkan kita untuk tidak khawatir lagi, karena ada Allah yang menjadi tempat pengharapan yang pasti bagi kita. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita menyanyikan satu pujian, Limpahlah Pialamu, KPPK nomor 247. Rindukan kau hidup yang melimpah, rindukan kau hidup yang melimpah dari Tuhanku dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janji-Nya, akan atas dirimu.
di surga, kami sangat bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami telah diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu terus menguatkan kami, menguatkan setiap langkah kami, sehingga kami terus bergantung hanya kepada Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan, dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan berguna untuk mengembangkan kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan berita pengembalaan dari Pak Gembala. Saya persilahkan. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dalam waktu yang terus terjadi, kita terus memohon untuk Tuhan menolong kita dan seluruh jemaat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan pula. Kita berdoa untuk bangsa kita, kiranya Tuhan berkemurahan untuk bisa menghentikan penyebaran dan juga ditemukannya obat daripada virus ini. Percayalah bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam dunia ini tanpa kontrol dan kedaulatan Tuhan. Pasti segala sesuatu ada di dalamnya. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau sesungguhnya adalah Allah yang memiliki kehidupan kami, yang berkuasa atas kami, yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari juga, ya Tuhan, seringkali kami khawatir, seringkali kami takut akan hidup ini. Tetapi sekali lagi melalui firman-Mu kami diteguhkan bahwa Engkau Allah yang memelihara, yang terus bergerak dan bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini dalam konteks kekhawatiran ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menolong pemerintah untuk bisa tanggap dan cakap di dalam bekerja, pengambilan keputusan adalah demi keselamatan dari bangsa kami. Dan kami berdoa untuk seluruh jajaran pengambil kebijakan, kiranya juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang. Kami berdoa kiranya juga Tuhan yang terus menolong, memberkati hadirnya orang-orang yang bisa melakukan penelitian sehingga menemukan obat ataupun vaksin atau segala bentuk lainnya yang menjadi alat untuk memulihkan keadaan pada saat ini. Tuhan tolong dan Tuhanlah yang memberkati. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memegang segala sesuatu dan Engkau mengontrol, berdaulat atas segala sesuatu. Kami percaya Engkau tetap hadir dan menyertai setiap kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan tetap di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Kiranya hati dan iman mereka tertuju terus-menerus, diakarkan dan ditumbuhkan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk korban, khususnya yang meninggal dunia. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggal. Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin kehidupan mereka, Engkau yang menguatkan hati mereka ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan mereka sedetik pun. Penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa berlaku dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap kami di tengah-tengah ekonomi yang lesu ini. Kami berdoa kiranya hati kami terus memandang kepada Engkau Tuhan. Hati kami terus mencari kerajaan-Mu, mencari kebenaran-Mu di seantero kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami dan sendengkanlah telinga-Mu. Tetapi sekali lagi Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang tergenapi atas kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita dan kita nyanyikan doksologi.
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.